Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadzah Tias dan Ustadzah Nana pada pembelajaran Bahasa Indonesia tema 1 untuk kelas 6 SDIT Jabal Nur. Ustadzah Tias dan Ustadzah Nana akan menghantarkan tema Bahasa Indonesia khususnya pada pelajaran tematik dari semester 1 hingga semester 2. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya apabila kalian berdoa terlebih dahulu. Apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Yang kita pelajari kali ini adalah tentang informasi. Sehingga setelah kalian mempelajari tentang informasi, kalian diharap dapat menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang dibaca, kemudian dapat menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh buku. Sebagai pengantar, akan lebih baik untuk Ananda mengamati gambar yang kita tampilkan ini. Coba cermati dengan cermat. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, coba sekarang jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Meliputi kegiatan apa yang sedang dilakukan para tokoh dalam gambar? Yang kedua, menurut kalian, apa alasan tokoh melakukan kegiatan tersebut? Kemudian, alat apa saja yang digunakan tokoh pada gambar tersebut? Kemudian, kapan kira-kira kegiatan itu dilakukan? Simpan jawaban kalian pada selembar kertas sebelum tugas yang sebenarnya akan Ustadzah bagikan. Menyajikan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan yang dibaca dan didengar. Coba silahkan renungkan. Apabila kita berada di suatu ruangan, suatu tempat, atau suatu keadaan, pasti sering memperhatikan apa-apa saja yang ada di sekitar kalian. Pernahkah kamu memperhatikan keadaan sekitarmu dengan seksama? Saat mengamati keadaan di suatu tempat dengan seksama atau sungguh-sungguh, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi. Contohnya, objek ketika kalian jalan-jalan ke pantai, kalian bisa lihat pemandangan yang ada di pantai seperti apa, suaranya debur ombak seperti apa, ya. Kemudian kalian juga bisa melihat berbagai macam kegiatan yang ada di sekitar pantai, kemudian suasananya hening atau ramai, kalian juga bisa tahu semuanya itu. Nah, semua informasi yang didapat dari pengamatan tersebut itu dapat dibuat menjadi sebuah teks laporan hasil pengamatan. Nah, teks laporan hasil pengamatan itu berisi tentang informasi suatu objek atau kejadian yang telah diamati. Nah, kejadian-kejadian itu jangan lupa untuk menerangkan tentang waktunya, tempatnya, hingga prosesnya. Nah, untuk mengetahui informasi dalam suatu teks, suatu teks laporan hasil pengamatan, kalian juga perlu mencermati isi teks tersebut.
Caranya dengan membaca atau mendengarkan setiap bagian laporan dengan seksama. Kemudian kalian harus mencatat setiap informasi penting yang kamu temukan. Setelah itu, barulah kamu dapat memahami dan menjelaskan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Ya, jadi diulang lagi bahwa ketika kita mau mencari tahu info suatu kejadian, suatu objek, itu kita dapat membaca dulu atau mendengarkan dulu setiap bagian laporan dengan seksama atau tanpa celah. Kemudian mencatat informasi yang kalian anggap penting, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, barulah kamu dapat memahami dan menjelaskan informasi apa yang terdapat dalam teks laporan tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Simpulannya bahwa teks laporan hasil pengamatan merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Kalian harus mengamati dulu, meneliti dulu secara langsung atau fakta, tidak dibuat-buat untuk menginformasikan kepada orang lain tentang suatu kejadian atau suatu objek atau suatu suatu suasana. Beberapa bagian dalam laporan yaitu nama kegiatan, lokasi, waktu, objek, dan hasil pengamatan itu harus dituliskan. Diingat-ingat ya, bahwa ketika kalian akan menulis laporan, kalian harus menuliskan nama kegiatannya apa, lokasinya di mana, waktunya kapan, objek yang diteliti itu apa, dan hasil pengamatannya itu ditulis secara narasi atau ditulis dengan paragraf yang padu sehingga menghasilkan laporan yang baik. Oke. Nah, nanti Ustadzah akan mencontohkan bagaimana membuat kerangka sebuah laporan sebelum kalian nantinya diminta untuk membuat laporan. Nah, sekarang sebelum membaca tugasnya, saya berikan contoh lembar laporan hasil kegiatan. Nah, di sana harus tertulis nama kegiatannya, lokasi pengamatannya di mana, waktu pengamatannya, objek pengamatannya, sampai dengan hasil pengamatan yang ditulis secara runtut. Nah, sebagai tugas setelah saya terangkan tadi, tolong sekarang coba kalian membuat laporan kegiatan dengan dasar jawaban-jawaban yang telah kalian tulis tadi di awal pembelajaran, dan gunakan format seperti yang tadi Ustadzah jelaskan. Kerjakan dengan senang hati, senyum, dan ikhlas. Semoga hasil memuaskan. Silahkan tulis jawaban kalian dengan menggunakan pena ya atau ballpoint. Tulis pada kertas folio garis, kemudian hasilnya difotokan dan dikirim ke pengampu kalian masing-masing. Di kelas 4A, silahkan kalian kumpulkan kepada Ustadzah Nana. Kemudian di kelas 4B, silahkan kalian mengumpulkan kepada Ustadzah Tias. Terima kasih atas peran serta kalian. Semoga berhasil ya. Akhirnya kita berjumpa di akhir pertemuan video ini.
Selamat mengerjakan tugas-tugas yang kami berikan. Semoga kalian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan dengan senang hati, dan semoga pekerjaan kalian ini menjadi bermanfaat di masa datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ketika pembelajaran kurang pas. Silahkan hubungi Ustadzah Tias atau Ustadzah Nana untuk menanyakan materi-materi yang kurang jelas. Terima kasih.